Sekarang misalkan mulai menjelaskan dua soal yang sudah Miss kutip di dalam buku paket fisika kalian, Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 karya Intan Pariwara. Sekarang misalkan menjawab pertanyaan halaman 26 nomor 5-nya. Oke, sebuah lampu pijar bertuliskan 80 watt, 220 volt, dan tegangan 110 volt. Oke, nah kalau udah seperti ini, berarti yang pertama diketahui adalah ini 80 watt. 80 watt, berarti dia kalau watt, ya daya. Berarti daya adalah P besar, di mana adalah 80 watt. Oke, P sama dengan daya. Satunya adalah watt. Nah, P ini adalah power. Oke ya. Nah, kemudian 220 volt. Kalau kata 220 volt itu berarti tegangan V besar, yaitu 220 volt, di mana V adalah tegangan. Satunya adalah volt. Kemudian dipasang dengan sumber tegangan 110 volt. Karena tegangan lagi diketahui, berarti V lagi. Nah, kalau ada V di atas berarti V di bawah, maka diketahui V-nya 2, berarti di sini V1 dan di sini V2, di mana V2-nya adalah 110 volt. Oke. Daya lampu pijar menjadi titik-titik watt. Nah, kalau udah seperti ini, berarti yang ditanya adalah si P-nya. Nah, begitu juga dengan P-nya, berarti ini P1, di sini P2. Nah, langsung saja kalau udah seperti ini, udah ada daya, udah ada tegangan, berarti dia mengarah kepada hukum Ohm. Di mana rumus dari hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R. Ini adalah hukum Ohm. Nah, kalau ada variabel I dan variabel R, maka P daya sama dengan V dikali R. Nah, jadi kita turunkan dia. P sama dengan, kalau dia V, nah ini V, berarti I dikali R. Oke, kita buat I dikali R dikali R lagi, sehingga P sama dengan I-nya ada 2, I kuadrat dikali R. Nah, seperti ini. Tapi karena di sini I-nya tidak diketahui, nah kita ganti I-nya menjadi si V, sehingga P sama dengan V kuadrat dikali R. Nah, seperti inilah penurunan rumusnya. Nah, kalau udah seperti ini langsung kita masukkan angkanya, di mana P1 sama dengan V1 kuadrat dikali R. P1-nya berapa? P1-nya adalah 80 dan V1-nya adalah 220 volt kuadrat dikali R. 80 sama dengan 220 dikali 220. Berapa? 48.400 dikali R. Nah, langsung aja kita bagikan R sama dengan 48.400 per 80. Di mana 48.000 dibagi 80 berapa, Nak? 605 ohm. Ini seperti ini dibaca ohm ya. Oke. Nah, R sudah diketahui. Maka kita masukkan si P2-nya. Ini P1 ya. Oke, di sini P2-nya. P2 sama dengan, yang ini rumusnya ya. P2 sama dengan V2 kuadrat dikali
R. Nah, kalau udah seperti ini, kita samakan cara mencarinya. Di mana P2 sama dengan V2 kuadrat per R2. Karena P2 yang ditanya, maka P2 sama dengan V2 adalah 110 kuadrat per R-nya berapa, nak? Nah, ini dia. Ya, R-nya adalah 605. P kuadrat sama dengan 110 kuadrat berapa, nak? 110 kuadrat adalah ya 12.100 ya, per 605. P2 adalah 12.100 dibagi 605, hasilnya adalah 20 watt. Sekarang misalkan menjawab pertanyaan halaman 25 nomor 2. Nah, dimana diketahui dalam soal yang pertama adalah kalau udah sekon berarti dia si time atau si waktu. Kemudian elektron mengalir sebanyak, nah kalau katanya dia banyak berarti N ya, nak ya. N adalah 4 dikali 10 pangkat 19. Jika muatan listrik adalah 1,6. Nah, muatan listrik adalah Q ya, nak ya, Q besar. Muatan listrik adalah 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb. Q adalah muatan listrik dan satuannya adalah si coulomb. Oke. Nah, setelah itu berapakah arus yang mengalir? Oke, berarti yang ditanya adalah kuat arus. Kuat arus adalah si I. Nah, kalau udah seperti ini berarti soalnya mengacu pada hukum Coulomb tentang si listrik dinamis, dimana rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Ini dari rumusnya, I sama dengan Q per T atau kuat arus sama dengan Coulomb per waktu. Nah, karena di sini, nak, Q-nya adalah muatan elektron, berarti kita simbolkan dengan elektron, beda dengan muatannya. Jadi kita cari dulu sih muatan listriknya. Gimana mencari muatannya? Kita cari dulu N sama dengan Q per QE. Masukkanlah si angkanya. Nah, kita ubah dulu posisinya. Gini, nak ya. Ini kali silang aja. Jadi Q sama dengan kali silang. Berarti N dikali QE. Q-nya yang ditanya. Q sama dengan N-nya adalah 4 kali 10 pangkat 19 dikali Q-nya adalah QE-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat 19. Ini coret, nak. Coret 4 dikali 1,6. 4 dikali 1,6 adalah 6,4. Jadi Q sama dengan 6,4 coulomb. Nah, karena Q-nya udah diketahui, maka kita masukkan rumusnya, nak. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q-nya adalah 6,4 per T-nya adalah T-nya adalah 10. Jadi 6,4 dibagi 10 adalah berapa? 0,64